Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Nia Aulia Hasanah. Aku dari kelas A2 Ilmu Komunikasi. Kali ini aku bakal ngejelasin tentang fungsi komunikasi massa untuk memenuhi tugas dari mata kuliah komunikasi massa. Jangan lupa ditonton ya teman-teman. Fungsi komunikasi massa. Sebenarnya fungsi komunikasi massa itu banyak teman-teman. Tapi aku hanya ngejelasin 5 fungsinya saja. Di antaranya, yang pertama ada fungsi pengawasan, yang kedua fungsi korelasi, yang ketiga fungsi penyebaran, yang keempat fungsi hiburan, dan yang kelima fungsi mobilisasi. Yang pertama, fungsi pengawasan. Komunikasi massa memiliki fungsi pengawasan yang menjadi mata maupun telinga untuk masyarakat yang mencari informasi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah internet dan surat kabar, yang kini menjadi salah satu sarana untuk setiap individu mencari informasi penting, mulai dari informasi mengenai cuaca, isu terkini, dan bahkan juga gosip. Yang kedua, ada fungsi korelasi. Fungsi korelasi adalah fungsi yang menghubungkan bagian-bagian dari masyarakat agar sesuai dengan lingkungannya. Fungsi ini berkaitan erat dengan peran media massa sebagai penghubung antara berbagai komponen dalam masyarakat. Yang ketiga, ada fungsi penyebaran dan penyaluran. Fungsi ini menjadi wahana atau sarana untuk penyaluran yang membantu menyampaikan norma, aturan, nilai, hingga kebiasaan budaya. Media massa memiliki peran penting dalam proses sosialisasi serta penyebaran informasi. Contohnya adalah penyebaran informasi dengan menggunakan media cetak seperti koran, majalah, ataupun media online seperti Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Keempat, ada fungsi hiburan. Fungsi dari komunikasi massa yang keempat ini lebih terasa dibandingkan fungsi komunikasi massa yang lainnya, terutama ketika internet mulai berkembang dan banyak komunikan yang menyebarkan pesan menghibur melalui beragam media massa yang mudah diakses khalayak umum. Dengan menggunakan media massa ini, pihak komunikator juga bisa memberi pesan yang sifatnya menghibur juga kepada komunikan. Contohnya komunikasi yang dilakukan oleh pelaku stand up komedi yang saat ini sedang tren dan sedang booming. Kelima, ada fungsi mobilitas. Maksud dari fungsi ini adalah untuk memobilisasi masyarakat yang selama ini berada dalam masa krisis. Dalam hal ini, media massa memiliki peran untuk memobilisasi khalayak umum agar ikut merasakan pengalaman atau peristiwa tersebut, hingga memunculkan perasaan bahwa peristiwa tersebut ikut terjadi juga padanya karena terjadi di negara atau di daerah yang ia tinggali. Jadi teman-teman, contoh yang aku ambil itu dari media sosial, yaitu aplikasi Twitter. Twitter adalah layanan jejaring sosial dan mikroblog daring yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim pesan dan membaca pesan yang berbasis teks hingga 140 karakter. Akan tetapi pada tanggal 7 November 2017 ada tambahan hingga 280 karakter yang dikenal dengan sebutan kicauan atau tweet. Twitter sendiri juga didirikan pada bulan Maret 2006 oleh Jack Dorsey dan situs jejaring sosialnya diluncurkan pada bulan Juli. Tingginya popularitas Twitter menyebabkan layanan ini telah dimanfaatkan oleh banyak masyarakat untuk berbagai keperluan dalam berbagai aspek, misalnya sebagai sarana protes, kampanye politik, sarana pembelajaran, dan sebagai media komunikasi darurat. Jadi, aku lebih milih program TV Trans TV. Sebelum ke acara TV-nya, aku bakal ngejelasin tentang Trans TV. Trans TV adalah sebuah stasiun televisi swasta nasional di Indonesia yang dimiliki oleh Transmedia. Dengan moto milik kita bersama, konsep tayang stasiun ini tidak banyak berbeda dengan stasiun swasta lainnya.
Trans TV adalah anak perusahaan dari Transmedia. Di Trans TV juga memiliki banyak acara TV, di antaranya seperti Brownies, Insert Pagi, Pagi-Pagi Ambyar, Sinetron, serta masih banyak acara TV di program ini. Jadi aku ngambil contoh acaranya itu Pagi-Pagi Ambyar. Pagi-Pagi Ambyar adalah sebuah program gelar bicara yang tayang di Trans TV mulai 19 Oktober 2020. Program ini dibawakan oleh pedangdut NASA dan Dewi Persik, penata busana yaitu Karen Delano, dan pembawa acara infotainment Rian Ibram. Dalam setiap episodenya, program tersebut akan mengundang bintang tamu untuk menemani para pengisi acara. Para bintang tamu ini yang dihadirkan juga bakal dikorek informasinya terkait gosip atau rumor tentang dirinya yang sedang ramai diperbincangkan oleh infotainment hingga warganet. Topik yang akan dibahas yaitu hal-hal seru dari para pasangan selebriti hits, serta berbagai berita yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat, sehingga membuat Pagi semakin menarik, dan para pembawa acaranya juga akan melakukan penilaian terhadap busana yang dikenakan oleh bintang tamu, serta menghadirkan hiburan yang lebih menarik lainnya. Menurut saya pribadi, kenapa acara TV Pagi-Pagi Ambyar ini banyak yang subscribe dan banyak yang menonton? Karena acara TV ini selalu menampilkan hal-hal yang unik dan juga seru, sehingga banyak masyarakat yang tidak bosan untuk menonton acara ini, karena yang ditayangkan itu fenomena-fenomena yang sedang viral juga, sehingga membuat masyarakat mensubscribe program acara tersebut agar tidak ketinggalan informasi.